Yudea dan Samaria di akhir zaman. Saudara, jangan lupa ikuti episode sebelumnya yaitu Fakta Yudea dan Samaria. Nah, kita kembali Bapak Ibu, kita akan melihat slide berikutnya dari tantangan adalah ini nih sesuatu yang tantangan yang tadi saya sebutkan. Ini adalah tantangan-tantangan kebijakan, bisa dibilang begitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di slide yang ada di depan Bapak Ibu saat ini. Tetapi slide berikut ini adalah tantangan yang ini benar-benar apa ya, kalau mau dibilang apa susahnya ya sebetulnya ya untuk menghalau teror gitu ya. Kayak kita di Indonesia kita punya Densus 88 anti teror. Nah, kenapa sih Israel yang dengan peralatan canggih, juga dengan kekuatan SDM yang luar biasa, dengan intelijen yang luar biasa juga, tetapi kenapa tidak berhasil untuk mengatasi teror? Bapak Ibu sampai hari ini di tahun 2023, 8 bulan ini dari Januari hingga Agustus 2023 sudah terjadi 35 orang Yahudi di Israel tewas karena teror. Nah, kondisi yang terjadi hari ini adalah di Yudea dan Samaria ada 20 kelompok teror yang berkuasa di Yudea dan Samaria saja. Jadi ini di luar Hamas yang ada di Gaza, di luar Islamic Jihad yang ada di Gaza. Coba bayangin, 20 kelompok teror di tempat yang tadi sekecil dan seruwet itu gitu loh. Iya kan? Yeah. Ngejagainnya itu gimana gitu loh, saya suka bingung. Nah itu jumlah orang yang tewas 35 orang. Buat kita mungkin sedikit, maaf ya kalau pakai istilahnya. Tapi buat orang Yahudi satu nyawa pun itu banyak. Yeah. Kenapa? Karena mereka jumlahnya sangat sedikit. Yeah. Penduduk satu Israel saat ini hanya 9 juta. 9 juta itu pun terbagi 7 juta orang Yahudi, 2 jutaannya orang Arab. Yeah. Jadi mereka kecil banget jumlahnya. Jadi 35 orang tewas tuh buat mereka sangat banyak. Yeah. Nah 35 orang yang tewas itu karena sudah terjadi selama Januari sampai Juli ada 3.600 usaha-usaha teror. Coba bayangin 3.600 percobaan teror gitu itu ya. Bisa hidup dengan tenang gak Bu kalau kayak nah, gitu ya? Nah itu dia. Cuma ya itulah ya ada damai sejahtera yang Tuhan mungkin berikan ya kepada mereka. Sehingga orang Yahudi bisa ada di sana dengan kehidupan yang demikian menakutkan. Di bawah slide Bapak Ibu bisa lihat itu adalah logo-logo beberapa kelompok teror di Yudea dan Samaria. Nah yang di atas itu adalah kelompok di Jenin. Nah yang menarik dari kelompok teror yang di Yudea dan Samaria ini, mereka adalah umumnya generasi muda. Generasi baru yang tidak pernah kenal perang 1948, tidak tahu sejarah 1967. Jadi mereka adalah generasi era 2000-an ke bawah. Jadi masih muda-muda, umurnya masih 21, 23, 18, 20. Nah tujuan mereka apa tuh Bu? Tujuan mereka adalah untuk menguasai Israel secara keseluruhan karena mereka mendapatkan pelajaran sejarah yang mengatakan bahwa wilayah Palestina adalah seluruh Israel. Gitu ya. Nah jadi ini peta yang tertukar sebenarnya. Peta Israel dianggap sebagai peta Palestina. Yeah. Nah kita lihat selanjutnya dari tantangan. Kita lihat apa sih kaitan Yudea dan Samaria dengan kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Tanpa Yudea dan Samaria Bapak Ibu, kita tidak akan punya jejak Alkitab. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar yang ada, ini ada kuburan Yosua bin Nun di Timnah Serah. Ada kuburan Nabi Samuel di
Kefer Samuel bilangnya. Ada makam bapak-bapak leluhur di Hebron. Ada makam Yusuf. Iya. Mungkin Bapak Ibu ingat cerita bahwa tulang-tulang Yusuf dibawa oleh bangsa Israel ketika Eksodus. Dibela-belain gitu ya, keliling gurun selama 40 tahun demi dimakamkan di Sekem. Tapi sekarang akhirnya Sekem diberikan kepada Palestina. Iya. Lalu ada Yeriko, ada Bethlehem. Nah, Bethlehem itu juga termasuk kota yang sudah diberikan oleh Israel untuk Palestina. Jadi kota-kotanya apa saja? Ada Bethlehem, kota kelahiran Yesus, kota kelahiran Raja Daud. Ada Yeriko, kota yang pertama kali ditaklukkan oleh bangsa Israel setelah masuk ke tanah perjanjian. Itu diberikan kepada Palestina. Lalu ada Shechem, kota makam Yusuf, kota warisan untuk suku Yusuf gitu ya, untuk Efraim. Lalu ada Hebron, ini yang tadi terbagi dua. Juga ada Jenin. Jenin ini adalah kota warisan untuk suku Isakar. Nah, dan di wilayah Yudea dan Samaria itu ada misalnya Betel. Betel tempat Yakub ya. Lalu ada Shilo. Shilo ini tempat tabernakel. Ini tabernakel disimpan atau tabut perjanjian disimpan di Shilo ya selama lebih dari 400 tahun, 453 tahun kalau saya tidak salah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kita kalau nggak ada Yudea dan Samaria sama aja kita kehilangan separuh Alkitab mungkin. Gitu ya, karena kita akhirnya bukan hanya sejarah Yahudi yang terhapus, tapi juga sejarah kekristenan. Karena suka nggak suka memang kita Alkitab perjanjian lama, Alkitabnya Yahudi itu kita pakai gitu ya Bapak Ibu. Dan juru selamat kita Tuhan dan Raja, Tuhan Yesus Kristus adalah orang Yahudi yang hidup, bekerja, berjalan-jalan di wilayah Yudea dan Samaria. Kita ingat misalnya kisah Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria iya. di sumur Yakub dan sebagainya. Nah, ini adalah kisah-kisah Alkitab. Gitu ya. Dan kalau ini nggak ada apa jadinya? Betul. Dan inilah Yudea dan Samaria, inilah tanah airnya Yesus. Nah, sekarang ini tapi ada upaya juga untuk melindungi situs karena situs-situs yang ada di Yudea dan Samaria ternyata dirusak. Contohnya di foto sebelah kiri, ini adalah situs yang dirusak oleh Palestina, dibakar. Coba bayangin, saya suka arkeologi, jadi saya tahu satu batu pun itu sebenarnya sangat penting secara arkeologi ya. Dan sama mereka justru dibakar untuk menghilangkan jejak. Karena biasanya di batu itu ada menorah diukir atau ada tulisan Ibrani. Dan kalau dirusak berarti kan kita nggak punya bukti bahwa itulah tanah milik Israel. Dan akhirnya pemerintah Israel berjanji pada bulan Juli 2023 untuk melindungi situs-situs arkeologi di kawasan Yudea dan Samaria. Nah, kemudian Bapak Ibu kita akan lihat janji Tuhan terkait Yudea bagian pertama, Yehuda ya. Nah misalnya di Mazmur 69 ayat 35 sampai 36. Nah mungkin Bapak Ibu nanti bisa foto dan baca sendiri lagi ayat-ayatnya supaya iman Bapak Ibu semuanya dikuatkan. Bapak Ibu bisa lihat bahwa Tuhan berjanji akan menyelamatkan Sion. Sion itu apa? Yerusalem. Dan membangun kota-kota Yehuda. Jadi yang membangun kota-kota itu siapa? Ya Tuhan sendiri. Dan di Yesaya 26 ayat 1 misalnya ada kata pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Gitu. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Jadi di berbagai gitu ya, ada Mazmur, Yesaya, nanti kita lihat lagi. Dan tentang kota-kota Yehuda dikatakan oleh Yesaya, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Aku ini siapa? Tuhan. Yesaya 65 ayat 9, aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan dari orang yang mewarisi gunung-gunungku.
dari Yehuda. Karena memang isinya tanah Yudea dan Samaria itu lebih ke dataran tinggi. Iya. Lebih ke gunung-gunung gitu ya. Dan orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Jadi bukan orang sembarangan yang tinggal di Yudea. Iya. Karena Tuhan bilang orang-orang pilihan yang akan tinggal. Nah di bagian kedua Bapak Ibu bisa lihat Yeremia. Dalam zamannya dikatakan oleh Yeremia, Yehuda akan dibebaskan. Dan di Yoel 3 ayat 20, tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, janji Tuhan. Iya. Dan di Sakaria 2 ayat 12 dikatakan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus. Jadi Yehuda atau Yudea itu bukan hanya sembarangan di mata Tuhan, tapi tanah yang kudus. Sakaria 8 ayat 13 dikatakan, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Semua yang kita baca ayat-ayat yang tadi itu semuanya adalah aku. Aku ini siapa? Tuhan. Iya. Tuhan sendiri yang ngomong gitu ya Bapak Ibu. Dan tuh di Sakaria 12 ayat 7 Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda. Nah, kita akan lihat di slide ini Bapak Ibu bisa lihat adalah kaitan antara Tuhan kita, Tuhan Yesus dan Yudea. Nah, di sini kita sudah baca, kita sudah tahu setiap kali Natal akan dibacakan dari Mika 5 ayat 2 tentang bagaimana Bethlehem Efrata itu adalah di kawasan Yudea, di kawasannya Yehuda gitu ya. Dan dikatakan dari tempat itulah, dari Bethlehem itulah akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ini udah sangat jelas. Lalu di Lukas 2 ayat 4 dikatakan juga jelas sekali Yusuf ayah dunianya Tuhan Yesus pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Bethlehem itu adalah bagian dari Yudea. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan di Kisah Para Rasul 10 ayat 40 Bapak Ibu, ini ayat yang saya senang baca ayat ini, dikatakan dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Jadi murid-murid menjadi saksi semua yang diperbuat Tuhan Yesus di tanah Yudea. Jadi bayangkan kalau nggak ada Yudea, nggak ada Samaria, kita kehilangan cerita tentang Tuhan Yesus gitu ya Bapak Ibu. Jadi penting sekali gitu loh tentang Yudea dan Samaria ini. Ini saya lagi berusaha mengajak Bapak Ibu untuk bersepakat dengan saya gitu ya. Untuk membangun persepsi bahwa emang Yudea dan Samaria ini signifikan untuk iman kita gitu loh. Ya saya tambah jelas Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi Bu ya. Iya. Menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, oh ternyata Yudeanya sekarang tambah jelas lagi. Iya, itulah yang dimaksud gitu ya. Yudea dan Samaria. Dan sekarang saya yakin ayat yang dimaksud itu bukan hanya berlaku pada masa 2000 tahun yang lalu. Itu tetap menjadi bagian kita. Kita tetap harus menjadi saksi. Bukan hanya di Yerusalem tapi juga di Yudea dan Samaria gitu. Jadi Pak Hari mungkin harus menginjil ke sana juga. Amin. Ke Yudea dan Samaria gitu ya. Nah baik kita akan lanjut. Kita akan melihat sekarang bagaimana tadi kan di masa Yesus ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan melihat bagaimana Yudea dan Samaria ini di akhir zaman. Dikatakan ada satu narasi yang Tuhan Yesus katakan yang sangat penting buat kita pegang. Dikatakan begini. Matius 24 ayat 16, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Lukas 21 ayat 21 sampai 22, ini narasi yang sama tapi lebih lengkapnya gitu ya dicatat di Lukas.
Saya bacakan, pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Banyak orang yang mengatakan ayat-ayat ini sudah tergenapi di masa Romawi ketika Romawi menghancurkan Yerusalem. Tetapi kalau kita baca di Lukas 21 ayat 22 dikatakan sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang tertulis. Jadi konteksnya bukan di tahun 70 Masehi. Karena belum genap semua yang tertulis. Jadi ini adalah sesuatu yang masih kita nantikan terjadinya. Itu kalau lihat dari Matius 24 itu nanti kan bicara masalah akhir zaman, ada iya. antikristus segala macam. Iya. Apakah ini berarti nanti khusus untuk bangsa Yahudi atau Israel secara jasmani pada saat masa aniaya itu, Bu? Iya. Lokasi di Yudea sana. Betul. Okay. Jadi di mata Tuhan akhir zaman tetap ada Yudea. Oh, oke. Karena orang-orang yang melarikan diri bukan kita orang Kristen. Bukan kita orang dari bangsa-bangsa. Tapi orang-orang Yahudi yang tinggal di Yudea. Iya, oke. Jadi kalau kita melihat sekarang ada pembangunan perumahan di kawasan Yudea, Iya. itulah penggenapan. Tanpa mereka sadari. Karena kan mereka orang-orang Yahudi gak baca perjanjian baru ya. Iya, betul. Gitu. Tapi kita harusnya mengerti, kita harusnya peka. Bahwa inilah orang-orang yang tinggal di Yudea saat ini. Iya. Mereka itulah yang akan melarikan diri ke pegunungan. Ke pegunungan mana? Gitu kan. Yudea kan pegunungan juga. Tapi kok disuruh melarikan diri lagi ya? Nah itulah peran dari Petra. Iya, Petra. Ya. Petra inilah yang diduga akan menjadi tempat di mana orang-orang yang di Yudea melarikan diri ke pegunungan di Petra. Petra, ya. Gitu. Ini salah satu hal yang menarik. Iya, Petra Gitu. saya juga pernah ke sana tuh agak kayak bukit ya Pak. Kayak lorong panjang sekali tuh Bu ya. Iya. Itu tempat perlindungan nanti arahnya di situ. Arahnya ke sana. Gitu. Jadi Bapak Ibu tetap terus mengikuti informasi-informasi Ya. tentang akhir zaman. Menarik. Karena kita benar-benar kayak baca koran sebetulnya. Iya, iya. Karena ada kaitan, ada relevansinya. Iya. Dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Nah kita lanjutkan ke Yoel 3 ayat 1. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu. Hari apa? Gitu ya. Ini ngomongin akhir zaman. Iya. Nah udah jelas ya. Iya. Dan dikatakan apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka ini apa bangsa-bangsa turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel. Oleh karena mereka mencerai beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagikan tanahku. Luar biasa. Ini ayat Bapak Ibu. Tuhan mengatakan tanah Yudea, tanah Israel adalah tanahku, tanahnya Tuhan. Dan Tuhan menghukum bangsa-bangsa karena apa? Bukan karena hal-hal yang lain. Iya. Tapi karena mencerai beraikan orang Yahudi, mengusir orang-orang Yahudi dari tanahnya ke antara bangsa-bangsa dan membagikan tanah Israel. Iya, iya, iya. Nah ini yang akan terjadi. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ayatnya ketika Tuhan memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Di saat yang sama Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa. Gitu. Sekarang posisinya bangsa Israel masih tercerai berai atau setelah Sekarang bangsa Israel Pak Hari saat ini Israel pulang kembali ke tanahnya. Ini sedang terjadi. Bangsa-bangsa orang Yahudi yang terserak ke bangsa-bangsa, mereka sedang kembali pulang ke tanahnya.
Ini akan ada sesi tersendiri lagi nih untuk membahas ini. Iya. Untuk iya. Nah, tapi poin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di mata Tuhan Yudea atau Yehuda ini tetap ada hingga di akhir zaman. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel ini belum terjadi. Karena apa? Mungkin kita bilang oke, Tuhan sudah memulihkan keadaan Yehuda, itu betul. Tetapi Tuhan belum mengumpulkan segala bangsa untuk dihakimi. Gitu ya. Kita belum melihatnya. Nah, next adalah kita sudah mau selesai Bapak Ibu. Ini juga sesuatu yang ada di Alkitab tapi mungkin jarang dihotbahkan di gereja. Di sini dikatakan by the way, itu di gambar sebelah kiri adalah kota-kota Palestina selain Yerusalem ya. Kota-kota Palestina di Yudea dan Samaria. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini nama-nama kotanya: Ramallah, Bethlehem, Hebron, Nablus. Nablus itu nama lain Sikem, Yeriko, itu semua kota Palestina ya. Nah, itu petanya Yudea dan Samaria. Nah, Bapak Ibu, di Sakaria 12 ayat 6 dikatakan begini. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi. Anglo ini apa? Gambarnya di sebelah kanan. Maksudnya apa tuh ya? Anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Jadi Bapak Ibu kalau lihat anglo kalau ada kayu, ada api, anglo itu akan berkobar. Apinya biasanya naik ke atas saja. Tapi di sini Tuhan berkata anglo akan menjilat ke kanan dan ke kiri. Jadi seakan-akan apinya yang digambar itu bukan di tengah, tapi ke kiri dan ke kanan. Dan menyasarnya apa? Kalau ditulis di Sakaria 12 ayat 6, segala bangsa di sekeliling. Jadi hukuman buat bangsa-bangsa lain. Akan ada suatu masa nanti dari Yudea ini akan muncul seperti anglo itu. Yang akan menerpa seluruh bangsa di sekitarnya. Ini yang berkaitan dengan tadi yang Yoel ya. Karena dari tanah. Nah ini dia Bapak Ibu, kita sudah mau selesai. Nah ini juga adalah ayat tentang pemulihan spiritual di akhir zaman yang akan terjadi pada orang Yahudi, bukan pada orang Kristen. Jadi kita jangan salah implementasikan ayat gitu ya. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 tertulis, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian baru dengan kaum Israel, bukan dengan bangsa-bangsa. Perjanjian baru dengan kaum Yehuda, bukan dengan orang Kristen. Gitu ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ini perjanjian apa? Perjanjian di Gunung Sinai. Perjanjian dengan Musa. Ketika Tuhan memberikan Taurat kepada bangsa Israel. Nah, saya lanjut. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu itu kapan? Sesudah waktu di Gunung Sinai. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Apakah ini sudah terjadi?
Belum. Belum ya. Kenapa belum terjadi Bapak Ibu? Karena ketika ini terjadi, maka Taurat, hukum-hukum Taurat itu sudah ada di hati orang Yahudi. Dan sekarang belum terjadi. Karena apa? Karena mereka belum kenalah Tuhan, ini belum terjadi. Gitu ya. Belum ada pertobatan. Belum ada pemulihan spiritual terjadi di bangsa Israel. Iya. Itu. Nah, kita lihat selanjutnya Bapak Ibu, di slide berikutnya adalah pemulihan Yerusalem dan Yehuda yang sudah tergenapi. Nah, kita lihat di Yeremia 33 ayat 7, lalu 10 dan 11. Dikatakan di sini, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi, sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita. Suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Ini ayatnya sudah tergenapi Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena pada saat Yeremia menerima firman Tuhan ini, kemudian terjadi pemulihan oleh Ezra, oleh Nehemia yang membangun tembok Yerusalem, ya. Dan juga kehidupan spiritual bangsa Yahudi juga dibereskan kembali gitu ya. Kembali Imam Ezra menjadi imam dan terjadi perubahan. Dan memang sekarang ini pun kita lihat Yehuda dipulihkan. Karena apa? Karena sudah menjadi milik Israel kembali. Tetapi di ayat yang sama, di perikop ayat yang sama, yakni di Yeremia 33 ayat 14 sampai 17, kita bisa baca belum digenapi. Yakni sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kepada kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Ini belum tergenapi, kenapa? Karena keturunan Daud, yakni Yesus, belum duduk di tahta kerajaan Daud itu. Secara literal. Literal, oke, secara fisik Israel gitu. Iya. Iya. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang berkata bahwa keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan salah satu nubuat tentang Yesus yang belum tergenapi adalah Yesus sebagai Raja. Nah, jadi Yehuda dan Yerusalem ini dipulihkan bagi Raja Yesus. Kita akan melihat ini terjadi. Nah, jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang kita lihat tadi tentang Yudea dan Samaria secara sejarah, secara pro dan kontra, lalu secara tantangan, lalu kita lihat juga sekarang janji Tuhan, dan ternyata di akhir zaman masih ada kaitannya. Pelajaran bagi kita adalah satu, Bapak Ibu, pemulihan fisik Yehuda pasca pembuangan ke Babel adalah untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Karena apa? Karena pada saat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus dibawa ke bait suci. Contohnya saja ya, awal-awal disunat,
dibawa ketemu Simeon dan Hana. Itu Iya. kan di bait suci. Iya. Jadi bait suci kedua yang dibangun di masa Zerubabel itulah yang menjadi tempat Tuhan Yesus. Iya. Yerusalem tempat Tuhan Yesus disalibkan itu juga dipulihkan di masa Nehemia. Iya. Gitu. Jadi pemulihan fisik Yehuda pasca pembuangan ke Babel adalah, ini kita ingat sekali lagi ibu kotanya Yehuda adalah Yerusalem ya. Jadi berkaitan. Pembuangan ke Babel adalah untuk pemulihan fisik Yehuda pasca pembuangan ke Babel adalah untuk menyambut kedatangan Yesus yang pertama kali. Dan kini kita termasuk juga orang-orang Yahudi menantikan kedatangan Yesus sebagai Raja. Iya. Kenapa saya masukkan orang Yahudi? Karena Mesias artinya yang diurapi. Iya. Dan yang diurapi itu siapa? Raja. Raja. Jadi raja atau Mesiasnya orang Yahudi sama dengan Mesiasnya kita. Cuma orang Yahudi bedanya dia belum ngerti bahwa Mesiasnya itu Yesus. Gitu. Nah yang kedua, di mata Tuhan wilayah Yudea masih tetap ada hingga akhir zaman. Iya. Nah kita bisa lihat di rujukan ayatnya di Yoel 3 ayat 1 dan Lukas 21 ayat 22. Iya. Dan yang ketiga yang paling penting mungkin buat kita semua Bapak Ibu, supaya karena kita hidup di dunia yang realitanya menolak Yudea dan Samaria. Iya. Yang maunya tepi barat itu Yudea dan Samaria itu menjadi wilayah Palestina. Palestina, betul. Nah dunia ini berusaha mengusir Yahudi dari Yudea dan Samaria. Coba Bapak Ibu bayangkan, coba Bapak Ibu renungkan. Orang Yahudi bisa hidup di mana saja di dunia ini. Orang Yahudi bisa tinggal di mana saja di dunia. Tetapi masa tidak boleh di Yudea dan Samaria? Kan aneh ya, gitu loh. Aneh sekali kenapa orang Yahudi tidak boleh tinggal di tanahnya sendiri. Yudea dan Samaria. Nah namun kita kuncinya, kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti terjadi. Nubuatan yang ditulis dalam firman Tuhan pasti akan tergenapi. Amin. Dan yang jelas sebagai pengikut Yesus kita berpatokannya pada firman Tuhan. Bukan pada kebijakan politik suatu negara. Bukan pada PBB gitu ya. Kita patokannya bukan mengikuti kebijakan-kebijakan yang tidak alkitabiah. Patokan kita suka tidak suka, mau tidak mau tetap kata Alkitab. Nah jadi kalau Bapak Ibu lihat tempat di mana Yudea dan Samaria ketika Tuhan Yesus berjalan itu lokasinya sama persis kok dengan apa yang sekarang ini gitu ya. Yang ada lokasinya persis sama dengan yang dulu. Jadi bukan tempat yang baru, bukan lokasi yang baru ada di masa kini gitu ya. Tetapi betul-betul tempat yang sama tapi namanya berbeda karena dunia mau menghapus sejarah dari Yudea dan Samaria itu. Demikian dari saya izin mungkin untuk boleh saya izin tampilkan slide yang terakhir. Iya, silakan. Ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama ke Holy Land dengan saya di bulan Desember. Pak Hari kalau berkenan ikut musimnya dengan pas saya. ya? Dingin tuh ya? Iya, enggak terlalu dingin Nggak terlalu juga. dingin. Oke. Jadi Bapak Ibu jika mau bisa hubungi nomor yang ada. Dan saya senang sekali kalau Pak Hari mau ikut bersama dengan kami. Doakan. Iya, terima kasih Terima kasih. untuk kesempatan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Bu Monik, luar biasa sekali. Kayaknya waktunya nggak cukup ya membahas lebih jauh lagi. Terlalu banyak Bu yang kita harus bahas dari mengenai Israel ya. Ini juga ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan Bu bisa jawab secara cepat nih Bu. Ya kenapa Bu ada kesan Ibu membela Israel dan Yahudi padahal mereka membenci Yesus ya, kekristenan ya. Oke, ini langsung jawab. Ya Oke. silakan Bu. Ya, jadi gini, kita harus tahu bahwa orang Yahudi memang ini bukan bisa dibilang begini. Akhirnya kita baca adalah orang Yahudi adalah yang disebut sebagai yang terakhir. Iya. Bukan yang pertama. Okay. Gitu. Kenapa bisa? Karena kalau kita lihat di Roma 11, Bapak atau Ibu yang bertanya, di Roma 11 dikatakan
sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa, baru kemudian bangsa Israel. Jadi kita dari bangsa-bangsa inilah yang harus menginjil, harus melakukan amanat agung dulu, baru setelah jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa itu. Tentu saja ini di mata Tuhan ya. Iya. Kita nggak tahu, Kita nggak tahu jumlahnya Iya, berapa. betul. Nah, amanat agung dulu kita lakukan, baru kemudian Israel. Iya. Ini menurut di Roma 11. Tapi benar Bu, mereka benci kepada kekristenan ya? Yang disebut benci kepada kekristenan sebetulnya tidak. Enggak ya, oke. Kenapa? Karena saya sejak tahun 2017, setiap tahun saya diundang oleh pemerintah Israel untuk bertemu dengan orang-orang Kristen juga dari seluruh dunia. Iya. Dari yang dalam hal ini Yahudi dan Kristen itu kayak jadi satu tubuh. Kita bersama-sama, kita berdasarkan Alkitab yang sama, Iya. menyembah Tuhan yang sama, tetapi mereka belum mengerti bahwa Mesias mereka adalah Yesus. Iya. Gitu. Nah jadi sebagai orang Kristen kita boleh istilahnya apa ya, peduli sama Israel, membela mereka atau bagaimana Bu ya? Justru Peran kita gimana? Justru peran kita sebagai orang Kristen, kita ini tahu kebenaran. Kebenaran kita sumbernya di mana? Di Alkitab. Alkitab. Nah, seperti yang tadi banyak sekali ayat yang kita baca, Tuhan loh yang berkata, aku akan. Iya. Firmannya bukan katanya, tapi Iya. aku. Iya. Nah, apakah kita mau bersepakat dengan Tuhan atau kita mau bersepakat dengan dunia? Kalau kita bersepakat dengan dunia, maka kita berseberangan dengan Tuhan. Iya. Nah, posisi kita dalam hal ini adalah kita sudah mengerti kebenaran. Orang Yahudi belum mengerti. Jadi kita harusnya lebih Lebih lagi, berbelas kasih kepada orang Yahudi karena mereka dalam hal ini masih dibutakan. Masih ada selubung yang menutupi mata mereka sehingga mereka belum mengerti Iya. kebenaran. Iya. Tapi kenapa seperti tadi ya Dewan Gereja sampai bisa malah menentang seperti Nah ini dia, di kekristenan sendiri ada namanya replacement teologi. replacement teologi. Iya, replacement teologi. Teologi penggantian yang menganggap Kristen adalah bangsa pilihan yang baru. Setelah kekristenan ada, setelah gereja hadir, maka janji-janji Tuhan itu diterapkan untuk gereja. Oh. Bukan lagi untuk Israel. Padahal Tuhan tidak pernah demikian. Kalau Tuhan itu melupakan Israel, bagaimana kita bisa menjamin bahwa Tuhan tidak melupakan gereja? Iya. Israel aja bisa dilupakan. Iya. Contoh sederhananya mungkin kita sebagai manusia. Saya sebagai ibu, saya punya 2 anak. Ketika anak bungsu saya lahir, apakah saya akan mencintai anak bungsu saya lebih daripada anak sulung? Tentu tidak. Saya akan membagi cinta saya sama porsinya antara anak sulung dan anak bungsu. Iya. Apalagi Tuhan gitu ya. Iya. Tuhan bilang dia tidak akan melupakan Israel. Iya. Bagaimana mungkin kita bisa bilang Tuhan udah lupa sama Israel. Tuhan hanya mau sayangnya kepada gereja, kepada orang Kristen. Ini bukan Tuhan Alkitab, bukan Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi betul-betul terhadap Israel yang negara kecil yang dulu Tuhan memberkati itu sampai sekarang pun masih dan akan Masih sampai sampai sekarang, Tuhan iya. tetap peduli sama biji matanya Iya. ini ya. Karena juga begini ya Pak Hari, kalau kita mau bilang bahwa Israel sekarang sudah tidak ada, berarti Alkitab kita ini enggak maha kuasa dong Tuhan dalam Alkitab. Kok Tuhan yang kita sembah enggak bisa menjaga sebuah bangsa yang kecil seperti Israel? Kok bisa bangsa itu punah padahal bangsa itu dipilih sendiri oleh Tuhan Israel? Bagaimana bisa Tuhan yang memberikan namanya sendiri sebagai Tuhan Israel, Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dia sendiri gagal. Iya. Sementara Mesir yang jelas-jelas dulu memperbudak Israel, Mesirnya masih eksis. Iya. Sampai sekarang Mesir masih ada kan? Masih. Nah,
bentuknya dulu dipimpin Firaun, sekarang dipimpin Mesir, presiden Mesir. Nah bagaimana bisa gitu ya, Israel yang dulu diperbudak sama Mesir, Mesirnya masih eksis, Israelnya malah nggak ada. Itu kan nggak masuk akal. Kalau ada beneran seperti itu, justru kita buat apa percaya sama Tuhan Israel? Betul. Artinya dia tidak maha kuasa gitu ya. Nah yang terjadi kan sebaliknya. Tuhan Israel justru sangat maha kuasa. Buktinya sampai hari ini. Bangsa yang kecil itu masih bisa ada. Masih bisa eksis di dunia. Iya tuh menunjukkan janji Tuhan ya. Iya selama 3.000 tahun. Bayangkan. Oke, ini pertanyaan lagi Bu, apakah mungkin suatu saat nanti Indonesia akan berdamai dengan Israel Bu? Oh pasti. Pasti ya. Iya bahkan ada kabar baik. Ya ini sebenarnya kayaknya sih Indonesia dan Israel ini tidak lama lagi akan memformalisasikan hubungan antara kedua negara. Selama ini ada hubungan tapi tidak formal. Iya. Jadi yang terjadi nanti adalah formalisasi. Iya, oke. Nah, dua lagi nih Bu. Kalau bait suci ketiga itu nanti lokasinya, ya, ini ada pertanyaan, sebelah mana tuh? Ada yang bilang bukan yang tepat Masjid Aqsa, di tempat yang posisi jauh seperti itu, saya juga kurang tahu. Menurut Ibu di mana tuh Bu? Ini kalau mau dijawab sekedar jawab doang, lokasinya pasti ya tetap di Yerusalem. Yerusalem. Iya. Nah sebetulnya saya ada gambar slide-nya untuk bisa dilihat di bagian mananya. Oke. Yang diperkirakan akan dibangun di situ. Tapi apa benar udah mulai dibangun? Jadi gini, orang Yahudi sendiri punya pendapat bahwa bait suci itu akan dibangun oleh Mesias sendiri. Oh, berarti Gitu. nunggu ya? Jadi karena apa? Ada 3 pendapat malah. Ada dibangun oleh manusia, dibangun oleh Mesias, dibangun berdua. Mesias dan manusia. Oke. Gitu, tergantung rabinya ngikutin yang mana gitu. Tapi secara alkitabiah kita bisa melihat memang akan ada bait suci ketiga. Iya, betul. Rujukannya dari mana? Ada di dalam Alkitab. Betul. Gitu Ya, loh. baik. Ya, satu lagi Bu. Apa yang dimaksud dengan Zionis Bu? Sionisme ya adalah sebuah gerakan politik kembali ke Sion. Sion adalah Yerusalem. Gerakan politik ini sebetulnya tanpa disadari oleh pencetusnya namanya Theodor Herzl, tanpa ia sadari sebetulnya ada dalam Alkitab, yakni Aliyah, kembali ke Sion, bahasa Ibraninya. Jadi Tuhan sendiri sudah menyatakan bahwa tadi kan ada ayat-ayatnya, aku akan memulihkan Israel, aku akan memulihkan Yehuda. Orang-orang yang terserak di seluruh dunia akan kembali pulang. Itulah Sionisme. Tapi kenapa konotasinya negatif ya? Konotasinya negatif karena orang-orang tidak suka ketika orang Yahudi pulang kembali ke tanah perjanjian. Karena apa? Artinya Israel eksis kembali. Dan itu sudah terjadi tahun 1948. Gitu. Tanpa dunia sadari sebetulnya itu adalah penggenapan. Kenapa? Karena memang Israel harus ada. Betul. Karena akan ada yang terjadi di dalam Alkitab, orang Yahudi akan melihat Yesus ketika Yesus datang kembali. Betul. Ya. Dan itu terjadi di Yerusalem. Baik, ya. Oke, baik. Makasih banyak Ibu Monik ya, luar Dengan biasa. senang hati, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Gia untuk Mudah-mudahan kesempatannya. nanti nggak bosan kalau kami undang kembali Bu ya. Dengan senang hati tentu Karena saja. pasti topiknya itu ada begitu banyak Macem-macem. ya, dan berkembang terus. Iya. Salam damai dari Fakta Israel.